Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan latihan soal tentang listrik statis. Di sini nanti akan disediakan 4 soal untuk listrik statis. Untuk soal pertama akan kita bahas terlebih dahulu cara menyelesaikannya. Setelah itu akan ditampilkan kembali pas soal dengan tipe yang berbeda ya. Nanti akan di upload di Google Classroom, lalu kamu coba untuk menyelesaikannya sendiri seperti itu. Nah, untuk soal pertama tentang listrik statis, oke, ini tentang listrik statis ya. Soal listrik statis ya. Ini soal pertama. Dua buah muatan min Q dan 2Q tolak menolak dengan gaya sebesar F. Baik, berarti ada kondisi pertama di mana ada muatan min Q. Ini berjarak R ya. Dan min 2Q. Sini akan terjadi gaya tolak menolak F ya. Oke, ini anggap F1 ya. Lalu jaraknya R. Lalu jika muatan min Q kolom ditambahkan ke masing-masing muatan titik dan jarak dipisahkan dijadikan 2 kali semula, maka gaya tolak menolaknya akan menjadi berapa gitu. Ini yang kondisi keduanya. Min Q ditambahin dengan min Q jadi 2Q ya, kita tambahin ya. Muatannya jadi min 2Q. Lalu ini jadi min 3Q. Jaraknya jadi 2 kali semula, berarti 2R ya. Jika gaya tolak menolak, berarti ini F2 ya. Tolak menolak sini. F2. Ini jaraknya 2R. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan persamaan hukum kolom ya. Hukum kolom itu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Nah, ini ada dua kondisi, berarti kita perbandingkan F-nya ya. Jadi F2 per F1 gitu. Nanti yang ditanyakan F2-nya. Maka di sini K Q. Untuk yang posisi kedua ini 2 ya, 2Q dikali 3Q. Ada negatifnya tidak usah dimasukkan ya. R kuadrat. Ini 2R ya. Lalu yang gaya kolom yang kedua, yang pertama ya, F1 ya, itu K Q dikali dengan 2Q per R kuadrat ya. Jadi kita coret K nya. Ini kita bisa tulis kayak gini, Q dan 3Q, lalu Q dan 2Q. Sininya R nya, ini R2 ya, R1 plus kebalik R1, ini R2. Jadi R1 terlebih dahulu ya, R1 kuadrat
di sininya 4 2 R pangkat 2 berarti 4 R 2 kuadrat. Oke, ini coret jadinya 6/2 ya, kali ini boleh coret ya, R yang sama ya, 1/4 sama dengan 6/8 atau sekitar 3/4 ya, 3/4. Ini kan F2 F1 sehingga F2 itu 3/4 nya F1. Kedua, 3 buah muatan A dan B, C tersusun seperti gambar berikut. Jika Q di A 1 mikrokolom, Q di B min 2 mikrokolom, dan Q di C 4 mikrokolom. K nya 9 kali 10 per 9, jarak muatan dari A ke C 3 meter. Jika besar gaya kolom di titik B sama dengan 0, berapakah jarak titik B ke titik A? Nah, ini kita gambar terlebih dahulu. Tadi ada muatan di titik B tengah-tengah. Lalu di sini ada muatan titik A dan ini titik C. Nah, muatan ini negatif, yang B ini positif, ini positif. Gaya kolom B negatif karena ada A, negatif ke positif berarti dia tarik menarik, ini arahnya ke sini ya. F gaya kolom muatan B karena ada muatan A, FBA. Lalu muatan B negatif karena ada muatan C positif, maka dia akan tarik menarik arahnya ke titik C. Ini adalah gaya kolom muatan B karena ada muatan C. Nah, di soal sini gaya kolom di titik B sama dengan 0, berarti sini F di titik B sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan clue-nya itu F di titik B sama dengan 0, berarti ke kanan positif, ke kiri negatif ya tanda panahnya ya. Berarti F di titik B sama dengan kanan, F B C dikurangi kiri, F B A. F di titik B itu sama dengan 0, sama dengan F B C min F B titik A. Sehingga kita bisa pindahkan ruas kanan ruas kirinya sama, berarti min FBA pindah ruas ke kiri jadinya F BA sama dengan F di B dan C ya. Nah, di sini kita masukkan kolomnya F itu K, Q-nya QB dikali QA per R kuadrat. R-nya ini RBA, BA. Sini ya. Misalnya nih X ya. Singkat X aja deh. Kuadrat ya. Nanti kita isikan R-nya itu X karena itu yang kita cari. Lalu di sini FBC-nya K, Q di B, Q di C per FBC ya. FBC itu dari sini.
BC itu berarti dari A ke C 3, berarti 3 min X ya, 3 min X, karena total dari A ke C itu 3 meter, lalu diambil X, berarti sisanya adalah 3 min X. Ini yang dari B ke C. Ini masih kita tuliskan dulu aja, R kuadrat. Ini R kuadrat yang BA, ini BC. Oke, yang bisa kita coret dahulu. Ini habis coret, QB nya coret, tinggal QA dan QC. Oke, berarti QA per RBA kuadrat. Nah, RBA itu kan X ya, berarti ini X kuadrat sama dengan Q di C per RBC. RBC itu B ke C, berarti 3 min X, 3 min X kuadrat. Nah, itu kita samakan terlebih dahulu luas kiri dan kanannya. Luas kiri X semua dan luas kanan Q semua. Ini pindah kali silang, 3 min X per X, ini kan kuadrat ya, ini kuadrat sama dengan QC per QA. Nah, ini bisa dikurungin semuanya, 3 min X, sini X kuadratnya di sini ya, sama dengan QC nya itu berapa? QC nya Q di titik C itu sama dengan 4, dan Q di titik A sama dengan 1, 4 dan 1, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom ya, dibagi 1, 4 kali 10 pangkat min 6 kolom per 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini coret jadinya 4 ya. Ini 3 min X per X kuadrat, kuadratnya kita pindah ke kanan, jadinya 3 min X per X sama dengan kuadrat pindah ke kanan, jadinya akar ya, akar 4 itu. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti 3 min X sama dengan 2X. Lalu 3, nah min X nya pindah ruas ke kanan, jadinya 3, ini 2X plus X gitu ya, jadi 3 sama dengan 2X tambah X sama dengan 3X. Nah, sehingga X sama dengan 3 per 3 itu sama dengan 1 meter ya, 1 meter. Jadi jarak dari A ke B itu sama dengan 1 meter ya, 1 meter. Jadi jarak dari A ke B itu sama dengan 1 meter. Gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan ABC yang membentuk suatu segitiga dengan siku-siku di A. Oke, A, B, C. Antara jarak A ke B dan B ke C sama 10 cm. Jika QA nya 1 kolom, QB nya QB dan QC nya sama, min 2 kolom, K nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukan besar resultan gaya kolom pada muatan A. Oke.
untuk muatan A di sini, berarti di sini di muatan A ini positif ya. Lalu muatan B negatif, berarti ini tanda panahnya ke atas ya. Nah, ini. Lalu ini adalah FAB, FA karena ada B ya. Lalu muatan A karena ada C, ini ke arah kanan. Ini adalah FA karena ada C. Nah, sehingga kita akan cari terlebih dahulu ya, FAB nya berapa, lalu FAC nya berapa gitu. Sini F itu K, QA, QB per R kuadrat 9 kali 10 pangkat 9. QA nya itu 1 kolom dikalikan QB nya itu 2. Negatifnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan ya, negatif sudah kita masukkan ke dalam gambar aja. Per R nya 10 cm ya, 10 cm itu sama dengan 0,1 meter atau 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Ini berarti kita bisa tuliskan 1 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ya. Sama dengan, kita hitung 9 kali 1 kali 2 sama dengan 18 kali 10 pangkat 9 per 1 kuadrat 1. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2 min 2. 18 bagi 1 18. Nah ini 10 pangkat min 2 ini naik ke atas sini ya, naik ke atas jadi positif ya. Jadi 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 2 ya, sama dengan 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Ini FAB. Lalu kita cari FAC nya. Kayak hitam aja deh. FAC sama dengan K QA QC per R kuadrat 9 kali 10 pangkat 9. QA nya itu 1, QC nya itu sama 2 ya. Ini R nya 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ini sama ya dengan yang atas, berarti hasilnya 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah setelah ini kita cari resultannya ya, karena resultan garis gaya kolomnya itu ada di sini ya. Nah ini adalah resultannya ya, resultannya. Jadi resultannya atau total gayanya ya, FA nya gitu ya, sama dengan akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat, sama dengan, ini berhubung ini 18, AB nya AC nya 18, kita bisa pemisalan aja ya. Ini 18 kali 10 pangkat 11 itu kita misalkan X ya. Ini untuk mempermudah perhitungan kita misalin aja. Ini misalnya adalah X gitu ya, berarti ini juga X. Sehingga ini dalam perhitungannya X kuadrat ditambah X kuadrat gitu ya, sama dengan akar 2X kuadrat ya, yang keluar dari akar itu X nya aja, berarti X akar 2. Nah X nya itu adalah 18 kali 10 pangkat 11 per akar 2. Lalu kita bisa tuliskan 18 akar 2 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah ini adalah F H nya gitu ya. Soal keempat ini segitiga ya.
3 buah muatan bentuk segitiga sama sisi. Oke. Jarak antara 3 sisinya 10, berarti ini 10 semua ya, 10 cm semua. Jika Q1 1 kolom, Q2 nya 2 kolom, dan Q3 nya min 2, Q1 positif, Q2 nya negatif, dan Q3 nya negatif ya. K nya 9 kali 10 pangkat 9. Tentukan besar rusutan gaya kolom pada muatan Q1, berarti yang di atas ini ya. Oke, berarti kita tentukan dulu. Ini ada 3 muatan, berarti kita pusatnya ada di Q1. Q1 karena ada Q2, ini tanda panahnya berarti ke bawah sini. Ini adalah F1 Q1 karena ada yang kedua gitu ya. Lalu ini sama juga Q1 karena ada Q3, ini garisnya ke sini. Nah, ini F1 karena ada Q3 itu. Nah, nanti resultannya itu dia akan ada di sini ya. Nah, ini resultannya. Nah, karena dia segitiga sama sisi, berarti sini sudutnya adalah 60 derajat ya. 60 derajat semuanya. 60. Nah, sehingga nanti rumus yang kalau sudutnya lebih dari 90 bukan 90 derajat ya, ini 60 berarti dia R sama dengan atau F ya, F di 1 ya, sama dengan akar F1 12 kuadrat tambah F1 3 kuadrat tambah 2 kali F1 2 kali F1 3 cos alfa gitu ya. Jadi alfanya itu 60 derajat. Nah, ini kalau sudutnya 60 ya. Kalau tadi sudutnya 90 cukup di F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat kayak gitu. Nah, berarti kita cari dulu masing-masing F1 nya, F1 2 dan F1 3 nya ya. Kita cari dulu F1 2 sama dengan K Q1 Q2 per R 12 kuadrat ya. Q1 nya itu 1 ya, berarti K nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 1, Q2 nya 2 per R nya 10 ya, 10 cm atau 1 kali 10 pangkat minus 2 ya, kuadrat. Berarti ini sama dengan yang soal tadi ya, 9 kali 1 kali 2 18. Berarti 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Nanti F1 3 juga sama ya, K Q1 Q3 per R1 3 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya 1, Q3 nya 2, R nya sama 10 cm atau 10 pangkat 2 kuadrat. Ini hasilnya sama ya, 18 10 pangkat 11 Newton. Nah, ini kita pakai pemisalan lagi ya, karena untuk perhitungannya supaya tidak panjang itu. Ini anggap aja ini X juga, ini X gitu ya. Sehingga F1 nya akar dari F1 nya itu X kuadrat, F1 3 nya X kuadrat tambah 2 kali X kali X cos 60 gitu ya. X tambah X sama dengan 2X kuadrat tambah ini 2X kali X kuadrat ya, 2X kuadrat cos 60 itu setengah ya, setengah. Sehingga jawabannya ini akar ini habis, berarti 2X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 3X
kuadrat ya, yang bisa keluar akarnya itu x kuadrat saja, berarti ini x akar 3 gitu. Nah, x nya itu adalah 18 kali 10 pangkat 11 Newton, atau bisa dituliskan 18 akar 3 kali 10 pangkat 11 Newton. 3 ya. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah gaya F1 nya.